Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sahabat podcast dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mas Tuti kembali menemani Anda dalam kegiatan podcast Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah pemirsa podcast Kementerian Agama Kabupaten Kampar yang berbahagia. Saya akan memandu dialog podcast kita kali ini dengan tema yang sangat menarik dan relevan, yaitu moderasi beragama, kaitannya dengan ekoteologi dan kurikulum berbasis cinta. Alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber yang sangat berkompeten yang akan memaparkan dialog kita pada pagi yang berbahagia ini, yaitu Bapak Haji Fuadi Ahmad MAB. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik Pak Kakan, untuk memulai dialog podcast kita kali ini, saya mulai dengan pertanyaan dasar terlebih dahulu Pak. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan moderasi beragama itu Pak? Ya, jadi moderasi beragama itu kan ada dua kata ya. Antara itu kata moderasi dan kata beragama. Betul. Jadi moderasi itu sendiri berasal dari kata moderat, artinya jalan tengah. Sedangkan beragama itu adalah bagaimana sikap kita dalam beragama. Sehingga moderasi beragama itu merupakan sikap dan praktek kita yang berada di tengah-tengah dalam memahami agama dan dalam bersikap, terutama di ruang publik, dalam konsep kehidupan beragama kita. Istilah dalam Islamnya itu adalah konsep wasatiyah, menekankan toleransi, menghormati perbedaan, dan menolak ekstremisme. Jadi sehingga moderasi beragama itu menolak pemahaman agama yang ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Ekstrem kiri itu sering juga disebut sebagai orang yang bersikap terlalu keras dengan ajaran-ajaran agama, dan yang berekstrem kanan itu orang yang terlalu liberal dalam urusan agama. Inilah yang kita hindari, sehingga moderasi beragama itu sendiri menekankan kepada tiga prinsip, yaitu tawazun, yaitu keseimbangan, menjaga keseimbangan antara nilai agama, nilai sosial, dan nilai pribadi. Nah, kemudian sikap iktidal, yaitu keseimbangan, bagaimana kita menjaga keseimbangan dalam kehidupan dan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, yaitu prinsip tasamuh, toleransi, yaitu menghargai perbedaan dan keyakinan dalam praktek keagamaan, terutama antara hubungan kita sesama umat beragama. Ya, saya kira begitu ya. Baik Pak. Berarti sebenarnya yang konsep dasar dari moderasi beragama ini adalah cara beragamanya ya Pak ya, bukan agamanya yang dimoderasi. Bukan agama yang kita moderatkan. Biar jangan nanti masyarakat umum salah mengartikan ya Pak ya. Baik Pak, bagaimana pula penjelasannya tentang tawazun dalam nilai-nilai agama, sosial, dan pribadi tersebut Pak? Baik, tawazun itu kan artinya kan keseimbangan ya. Jadi menjaga keseimbangan antara nilai agama, sosial, dan pribadi itu sangat penting. Jadi tawazun dalam nilai agama itu artinya bagaimana kita menyeimbangkan antara ibadah dan aktivitas duniawi kita.
Nah, contohnya kita tidak hanya fokus beribadah saja, tetapi kita mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga. Itu bukan sikap yang tasawuf. Atau kita sholat saja kerjanya, sehingga mengabaikan tugas kita dalam bekerja atau dalam belajar. Itu juga bukan sikap yang tasawuf, yang tawazun. Yang tawazun. Kemudian kalau tawazun dalam nilai sosial itu artinya bagaimana kita menyeimbangkan kepentingan diri sendiri dengan kepentingan orang lain. Kita juga harus menyeimbangkan itu. Jangan kita ego dengan kepentingan sendiri sehingga abai dengan kepentingan orang lain. Begitu juga dengan tawazun dalam nilai pribadi. Kita juga harus adil terhadap diri kita sendiri, menjaga keseimbangan terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai kita itu belajar sampai stres sehingga tidak pernah istirahat karena itu. Itu juga tidak baik. Ya. Saya kira itu yang dimaksud dengan tawazun, menjaga keseimbangan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan kita. Artinya sebenarnya begitu indah ya Pak ya, dapat merangkum semuanya. Hablum minallah, hablum minan nas, dan tidak meninggalkan diri sendiri ya Pak ya. Jadi inti dari tawazun itu adalah menekankan hidup seimbang dalam semua aspek. Jadi sehingga tidak berlebihan atau ghulu dalam ibadah, hobi ataupun pekerjaan. Ya kan? Tidak juga mengabaikan tanggung jawab sosial maupun kebutuhan pribadi kita. Jadi menjadi pribadi yang harmonis, produktif, dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Itulah inti daripada tawazun atau menjaga keseimbangan dalam konteks moderasi beragama. Benar Pak, karena berpengalaman dari beberapa kehidupan yang kita lihat Pak, kadang-kadang memang ada person itu dia sangat menjaga hubungannya dengan Allah sehingga ibadahnya tidak pernah tinggal, khusyuk dalam beribadah. Tetapi dia terlupa bahwasanya tetangga di sebelah rumahnya juga membutuhkan perhatian beliau. Inilah mungkin salah satu bagian dari tawazun yang Bapak jelaskan tadi ya Pak ya. Kemudian Pak, bagaimana pandangan Bapak dalam menjaga kesederhanaan dalam keyakinan maupun praktek? Karena ini Pak salah satu penyebab orang sering berkelahi, berbantah, itu biasanya karena terlalu fanatik sehingga mempunyai pandangan yang terlalu sempit dan ekstrim. Ya. Nah, inilah hal yang penting juga dalam moderasi beragama. Bagaimana kita menjaga kesederhanaan dalam kehidupan kita. Dalam istilah agamanya itu i'tidal, tidak ekstrim dalam keyakinan maupun praktek. Sebagaimana tadi dijelaskan, kita itu harus wasatiyah, ya, wasatiyah di tengah-tengah dalam ajaran agama kita, tidak ekstrem kiri maupun ekstrem kanan, sehingga di dalam kehidupan kita ini tidak terlalu rongkal dalam beragama, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip agama itu sendiri. Juga tidak terlalu tekstual dalam memahami agama, sehingga kadang-kadang juga mengabaikan pemahaman yang kontekstual. Contohnya, kita mengikuti ajaran agama dengan penuh, tetapi tetap menghormati perbedaan yang ada di antara umat beragama. Ya, beribadah secara rutin perlu, tapi tentu juga harus menjaga tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga misalnya, atau sebagai orang yang bekerja di kantor ataupun di tempat kita bekerja. Jadi dalam kehidupan sosial juga demikian, kita harus bersikap seimbang dalam menjaga interaksi kita dengan orang lain. Ya. Nah, jadi inti dari i'tidal adalah hidup moderasi dan proporsional. Jadi dalam aspek keyakinan, ibadah, moral, dan hubungan sosial. Jadi menjadi pribadi yang tenang, bijaksana, dan harmonis, tanpa terjebak sikap ekstrim atau fanatisme yang berlebihan. Kita itu tidak boleh, itu tadi, jangan ekstrem kiri, jangan ekstrem kanan. Kita diharapkan dalam pemahaman agama, dalam pengamalan, kita harus berada di posisi yang pertengahan. Saya kira begitu ya. Berarti kata kuncinya proporsional ya Pak? Proporsional. Betul. Karena ya yang berlebihan itu tidak ada yang baik ya Pak ya. Semuanya itu pada tempatnya. Apapun yang kita lakukan hendaknya pada tempatnya. Ya, betul. Terlalu berlebihan baik juga tidak
baik, apalagi terlalu berlebihan yang jeleknya. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa sih sebenarnya resep supaya kita bisa terhindar dari berbagai konflik yang bisa merugikan kita, baik di dalam kehidupan beragama, berbangsa maupun dalam kehidupan bernegara ini, Pak? Ya, resepnya agar jangan sampai terjadi konflik dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara adalah perlunya toleransi, ya. Seperti tadi jelaskan, yang dalam istilah agama itu disebut dengan tasamuh, ya, toleransi, yaitu menghargai perbedaan keyakinan dan praktek keagamaan. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu tadi untuk mencegah konflik antar umat beragama, memperkuat persatuan nasional, membangun budaya saling menghormati, dan dialog antar umat. Ya. Jadi toleransi ini merupakan unsur yang sangat penting untuk menjaga keutuhan kita dalam berbangsa dan bernegara. Kira-kira apakah toleransi itu sekarang menurut pengamatan Bapak, apakah sudah mulai berkurang ini Pak di tengah-tengah kehidupan kita, atau sebenarnya hanya kelompok-kelompok tertentu yang mengurangi toleransi itu sendiri? Kalau menurut saya toleransi ini sendiri sudah sangat baik di daerah kita. Terutama akhir-akhir ini kan kita sudah tidak ada mendengar lagi adanya gejala-gejala konflik dalam kehidupan beragama kita. Saya melihat di antara sesama seagama itu sudah berjalan sangat baik dan sudah sangat toleransi. Kita sudah tidak lagi mempersoalkan, misalnya di salah satu masjid ada yang imamnya yang kunut, kemudian pisah masjid, itu tadi. Sehingga ada juga imam yang tidak kunut, semuanya ikut imam. Intinya sudah terjadilah komunikasi yang bagus, sehingga toleransi tercipta, kehidupan moderasi beragama sudah terlaksana di daerah kita. Alhamdulillah Kabupaten Kampar dengan gelarnya yang Serambi Mekah itu sampai saat ini masih memegang kunci agamisnya ya Pak ya, sehingga kita masih jauh dari yang namanya ekstremisme, konflik dan segala macam. Nah, padahal masyarakat kita benar. Sudah, saya kira kalaupun sudah indeksnya sudah tinggi lah masalah toleransi. Ya. Mungkin tugas Bapak juga selama Bapak menjalankan tugas juga ini sudah mengalami peningkatan ya Pak ya terhadap pemberantasan ataupun mengurangi yang namanya ekstremisme ataupun mungkin konflik-konflik yang pernah ada terjadi gitu. Ya, itu pun mungkin kita sudah jarang lagi mendengar. Benar. Ini juga ada karena kita sudah meningkatkan kolaborasi dengan seluruh elemen yang ada di masyarakat kita. Kita dengan FKUB bekerja sama bagaimana mensosialisasikan toleransi dan hidup rukun dan damai, serta kegiatan moderasi beragama selalu kita sosialisasikan bersama-sama dengan seluruh unsur yang ada. Ya, termasuk juga Pak ya salah satu program Kementerian Agama Kabupaten Kampar yang sudah membentuk kampung moderasi beragama kemarin itu ya Pak ya. Bahkan kita sudah deklarasikan 2 kecamatan yang mempunyai kampung moderasi beragama. Bahkan ada salah satu desa yang siap untuk self-declare dan dengan upaya sendiri dan dengan kemauan sendiri akan mendeklarasikan desanya sebagai kampung moderasi beragama. Nah, itu tandanya bahwa kalau nggak salah yang Salo itu moderasi beragama semakin baik. Alhamdulillah. Baik Pak Kakan, saya punya pertanyaan lagi nih Pak. Kita kan sering mendengar konsep ekoteologi Pak, sebagaimana tema kita tadi ya Pak ya. Kementerian Agama memiliki konsep ekoteologi. Nah, apa sebenarnya ekoteologi itu, dan adakah sebenarnya hubungan antara ekoteologi dengan moderasi beragama itu sendiri? Ya, ekoteologi itu sendiri kan diambil dari 2 kata ya, yaitu ekologi dan teologi. Ekologi itu adalah berkenaan dengan alam dan lingkungan, sedangkan teologi itu berkenaan dengan ilmu agama. Jadi ekoteologi adalah pendekatan agama yang menghubungkan iman dan tanggung jawab terhadap alam atau lingkungan.
Nah, ini dia prinsip utamanya. Manusia sebagai khalifah di bumi yang wajib menjaga alam ini supaya tetap lestari. Kemudian ibadah dan spiritualitas harus tercermin dalam menjaga alam dan kehidupan ini supaya tetap langgeng dan berjalan. Terus kemudian jadi kaitannya dengan moderasi itu sendiri. Moderasi beragama kan tidak hanya tentang manusia ya, tetapi juga menjaga keseimbangan. Jadi di dalam konsep moderasi beragama itu kan ada tawazun. Tawazun itu tidak hanya menyeimbangkan kehidupan kita dengan manusia yang lain, tetapi kita juga menjaga keseimbangan dengan alam. Karena kita harus sebagaimana halnya agama mengajarkan kepada kita, ada hubungan hablum minan nas juga harus kita jaga dengan seimbang. Kemudian hablum minallah juga. Kemudian hablum minal alam. Nah, hablum minal alamin. Jadi dengan alam juga kita harus mesti jaga keseimbangan kita ini, sehingga alam ini sebagai titipan kita mesti mempunyai kewajiban untuk menjaganya supaya tetap tidak tercemar, supaya kita wariskan nanti kepada anak cucu kita hal-hal yang baik, bukan mewariskan hal-hal yang jelek atau alam yang sudah rusak oleh tangan-tangan kita. Jadi itulah pentingnya bagaimana ekoteologi ini kita mengajarkan. Kementerian Agama ingin mensosialisasikan dan mengajarkan bagaimana keseimbangan hidup kita tidak hanya dengan manusia tetapi juga dengan alam. Nah, tadi tema kita ada tentang KBC ini, Pak. Nah, di mana KBC ini akhir-akhir ini sangat benar. Akhir-akhir ini KBC itu sangat booming di Kementerian Agama kita terutama ya, Pak ya. Apa pula sebenarnya kurikulum berbasis cinta tersebut dan bagaimana pula hubungan antara kurikulum berbasis cinta dengan moderasi beragama? Ya. Jadi moderasi beragama itu kan bagaimana kita menjaga hubungan kita sesama manusia supaya seimbang. Bagaimana supaya kehidupan ini bisa berjalan dengan prinsip toleransi ya. Sedangkan kurikulum berbasis cinta itu adalah kurikulum yang menekankan pembelajaran berbasis kasih sayang, empati dan kepedulian terhadap sesama manusia dan alam. Sehingga di dalam pendidikan kita harus menyisipkan nilai-nilai cinta itu kepada anak didik kita. Bagaimana supaya kita ditanamkan pada setiap anak didik kita itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada alam. Nah, di sini letaknya cinta kepada alam. Dengan dasar cinta inilah kemudian nanti kasih sayang antara sesama manusia itu muncul. Jadi ciri-cirinya apa? Yaitu menekankan nilai-nilai kemanusiaan universal di setiap pelajaran tadi. Jadi mengajarkan respek terhadap perbedaan agama dan budaya, mengintegrasikan kesadaran ekologis dan tanggung jawab sosial. Kaitannya dengan moderasi beragama, anak didik kita didik agar memahami perbedaan sebagai kekayaan, bukan ancaman, mendorong perilaku toleran, adil dan peduli terhadap lingkungan sejak dini. Jadi membentuk generasi yang spiritual sekaligus juga sosial. Sehingga intinya jika kita gabungkan moderasi beragama, landasan sikap dan mental spiritual. Ekoteologi memperluas sikap moderat kepada alam. Sedangkan kurikulum berbasis cinta menanamkan nilai cinta secara sistematis sejak pendidikan dasar. Jadi dengan demikian kesimpulan kita adalah moderasi beragama bukan hanya soal teologi, tetapi juga praktek sosial, kepedulian lingkungan, dan pendidikan berbasis cinta. Sehingga nanti toleransi, kemudian kerukunan, itu kalau didasari dengan cinta akan mudah sekali terwujud di daerah kita ini. Saya tadi mendapat satu kata kunci dari penjelasan Bapak, bahwasanya perbedaan, moderasi beragama itu kan perbedaan ya Pak ya, adanya perbedaan di sana. Tetapi perbedaan yang ada di situ jangan dianggap sebagai suatu ancaman, tetapi anggap sebagai suatu kekayaan. Nah ini kata kunci yang sangat indah sekali Pak. Kekayaan di sini mungkin bisa kita gambarkan bahwasanya dengan
beragam agama, suku, adat, budaya yang ada di tempat kita itu bisa menjadi modal bagi kita. Mungkin kita bisa mendatangkan wisatawan, bukan hanya wisatawan dalam negeri, tapi mungkin bisa jadi nanti wisatawan mancanegara ya Pak ya. Nah, ini otomatis akan mendatangkan aset ya Pak ya, tambahan peningkatan ekonomi bagi masyarakat tertentu. Apalagi kalau memang dengan prinsip ekoteologi tadi, banyak perbedaan di sana, alamnya indah, kemudian masyarakatnya di sana penuh dengan cinta, kasih sayang. Nah, ini benar-benar menjadi sebuah kekayaan seperti garis besar yang Bapak sampaikan tadi ya Pak ya. Subhanallah, sangat indah sekali Pak. Baik pemirsa podcast yang berbahagia, sekali lagi saya tekankan kata kunci bahwasanya moderasi beragama, ekoteologi, dan juga kurikulum berbasis cinta sebenarnya memiliki keterkaitan dan hubungan satu sama lainnya, di mana ketiga-tiganya sama-sama mengajak kita untuk menjadi manusia yang lebih lembut pada sesama, lebih bijak dalam beragama, dan lebih penuh kasih kepada alam semesta. Baik Bapak, sepertinya kita sudah sampai pada penghujung acara kita karena waktu juga yang memisahkan kita Pak. Mungkin ada pesan yang mau Bapak sampaikan di akhir podcast kita ini? Baik, jadi para hadirin pemirsa, kita dalam kehidupan kita ini marilah selalu kita jaga dan kita jaga keseimbangan kita. Tidak hanya sesama manusia, tetapi keseimbangan hubungan kita dengan alam juga kita jaga. Dan kita di Kementerian Agama selalu sekarang ini mempunyai program bagaimana supaya lingkungan itu kita jaga kelestariannya, ya, dengan konsep ekoteologi. Begitu juga bagaimana supaya anak didik kita tidak gersang batinnya, kita isi dengan kurikulum berbasis cinta. Sehingga kalau kehidupan ini didasari dengan cinta, maka seluruhnya akan terasa indah. Kedamaian akan lebih mudah kita wujudkan. Jadi saya kira begitu ya. Baik, pemirsa podcast dimanapun Anda berada, saya akan merangkum seluruh pembicaraan kita sedari tadi dengan narasumber. Dari hasil diskusi ini kita belajar bahwa moderasi beragama bukan hanya soal menempatkan diri di jalan tengah saja, tetapi juga tentang menghadirkan nilai-nilai kasih, empati, dan kebijaksanaan dalam setiap aspek kehidupan. Nilai-nilai ini kemudian menemukan ruang praksisinya ketika dipadukan dengan ekoteologi. Dan ketika semua itu kita tanamkan melalui kurikulum berbasis cinta, maka pendidikan tidak lagi sekedar proses mentransfer pengetahuan, tetapi juga menjadi proses memanusiakan manusia dan juga mengajak generasi muda untuk berpikir jernih, merasa dalam jernih, dan bertindak penuh tanggung jawab terhadap masyarakat dan juga terhadap lingkungannya. Harapan kita semuanya, semoga moderasi beragama mampu membentuk cara pandang yang inklusif. Ekoteologi membentuk kepedulian ekologis yang mendalam, dan kurikulum berbasis cinta membentuk karakter yang penuh ulas asih. Sehingga semua ikhtiar ini berujung pada lahirnya generasi yang damai, bijaksana, dan mencintai kehidupan dalam seluruh bentuknya. Terima kasih kepada Pak Kakan yang telah memberikan pandangannya yang sangat berharga untuk kita semua, dan kepada seluruh pendengar podcast yang setia mengikuti episode ini dari awal hingga akhir. Podcast ini terselenggara berkat kerjasama MUI Kabupaten Kampar dan juga Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Saya Mas Tuti, mohon pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kakan. Sampai berjumpa pada podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.